nggak usah segitunya mencari pandangan orang, segitunya pengen terlihat cantik di hadapan semua orang. Nggak perlu. Yang kamu perlukan bukan terlihat cantik, yang kamu perlukan adalah berbahagia. Seribu sekalian yang saya muliakan, jadi bukan di sana letaknya. Terus letaknya di mana? Letak bahagia itu di mana? Bukan pada kecantikan, bukan pada kekayaan. Oh, mungkin ada pada pandangan orang, dimuliakan orang, dicintai orang. Seribu sekalian yang saya muliakan, dicintai orang berbahagia. Kalau nggak ada yang cinta, nggak bahagia. Betul kan? Nggak juga. Ini banyak orang yang menganggap kebahagiaan ada pada rasa dicinta sama manusia, sehingga mereka pun mengejar-ngejar cinta manusia. Kayak adik-adik yang belum nikah pada nyari pacar, kayak istri-istri setengah mati mencari cinta suaminya. Dan kalau ia merasa tidak dicinta oleh suaminya, ia merasa langit runtuh di hadapannya. Apalagi kalau dia tahu suaminya mencintai perempuan yang lain, sepertinya kiamat telah tiba waktunya. Ada banyak yang seperti itu, menganggap bahagia sama dengan dicinta manusia, dicinta seseorang. Enggak gitu teman-teman saudara sekalian, enggak gitu. Bahagia itu letaknya tidak di situ. Malah justru kalau cinta itu adalah sesuatu yang dosa, cinta itu adalah sesuatu yang tidak halal. Seperti misalnya seseorang mencintai suami orang, atau misalnya kamu mencintai seseorang yang bukan merupakan suamimu. Saudara sekalian, saya rasa itu hanya merupakan pintu derita demi derita yang perlahan-lahan kamu buka satu demi satu. Senangnya berapa, susahnya berapa. Bahkan itu bukan bahagia ini, itu hanya kesenangan sesaat belaka. Gak ada bahagianya di situ, Dek. Gak ada bahagianya di situ, Kak. Gak ada bahagianya di situ, Nak. Jangan mencari bahagia pada cinta manusia. Ia rentan membuatmu kecewa. Sesaat kamu dicinta olehnya, sesaat kamu dibenci olehnya. Saudara sekalian, lantas di mana letak bahagia? Adakah pada kesehatan? Bukan juga. Ada banyak orang-orang yang sehat gak bahagia. Ada banyak orang-orang yang sakit, hati mereka tetap berbahagia. Karena memang masalahnya letaknya pada hati. Kalau bicara tentang hati, sudah kamu sepakat bahwa oke, bahagia letaknya di hati. Bagaimana cara saya mencapainya? Ada banyak orang berteori di atas muka bumi ini bahwa kamu bisa berbahagia kalau kamu membahagiakan orang lain. Begitu katanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, memang ada betulnya juga. Kalau kamu bikin senang orang, itu memang akan ada rasa senang dalam hatimu. Itu memang betul juga. Tapi itu kayak semacam bonus saja yang Allah SWT berikan buat orang yang memudahkan ataupun menyenangkan orang lain. Allah akan kasih kesenangan dalam hatinya. Akan tetapi bukan di situ letaknya. Lantas di mana nih letaknya nih?
kebahagiaan ini. Sedikit sekalian yang saya muliakan, saya sih lebih percaya sama apa yang disampaikan oleh yang menciptakan hati. Jika dikatakan bahagia letaknya dalam hati, bahagia letaknya ada pada diri sendiri, bahagia letaknya ada pada batin kita ini, maka saya percaya kepada apa yang disampaikan penciptanya. Sebab bukankah yang paling tahu cara kerja suatu benda adalah yang menciptakannya? Maka jika begitu masalahnya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pencipta hati kita tentang kebahagiaan di dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pencipta hati berkata, sesudah sang pencipta itu menyampaikan tentang sebuah fakta. Dalam hadis qudsi ia berkata, inna qalbal abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Inna qalbal abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ia menggerakkannya seperti yang ia kehendaki. Karenanya salah satu dari doa Nabi Muhammad, Nabi berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena Allah menamakan dirinya sang pembolak-balik hati. Sudah Allah mengatakan, akulah yang membolak-balikkan hatimu. Akulah satu yang dapat memberikan kepadamu rasa bahagia. Hanya akulah yang dapat menetapkan adakah kebahagiaan aku letakkan dalam hatimu atau aku halangkan kamu darinya. Ia kemudian menyampaikan teorinya, prinsipnya. Katanya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa bahagia bi dzikrillah, dengan mengingat Allah dalam hati mereka. Kemudian Allah menyampaikan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Tak ada cara kedua, apalagi ketiga dan seterusnya. Hanya cara itu satu-satu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kalian menjadi tenang, hati kalian menjadi damai, hati kalian berbahagia. Hanya satu caranya. Dan yang berkata satu caranya ini adalah Dia yang membolak-balikkan hati kita. Aku tak akan membolak-balikkannya. Aku akan menjadikan hati kalian tenang, damai dan bahagia ketika hatimu ada aku di dalamnya. Semacam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita. Maka belajar untuk menghadirkan Allah dalam hati. Berikut sekalian yang saya muliakan, jadi jalan bahagia ini
Zikrullah Ustazah. Ya. Jalan bahagia satu-satunya adalah zikrullah. Kemudian kita cabangkan jalan tersebut. Ya, kita cabangkan jalan tersebut. Teman-teman sekalian, jalan bahagia adalah mengingat Allah. Jalan bahagia adalah menghadirkan Allah dalam hati. Pada prakteknya, kalau kamu ingin mempraktekkan jalan bahagia ini, menjadi muslimah yang senantiasa berbahagia dimanapun dan kapanpun saja kamu berada, yuk jalanin satu demi satu perjalanannya. Tangga-tangga untuk zikrullah, tangga-tangga untuk mengingat Allah, tangga-tangga untuk menghadirkan Allah di dalam hati. Yang pertama, taubatilah dosa-dosa. Kenapa gitu? Karena zikrullah, menghadirkan Allah dalam hati, itu semacam mengundang yang mulia untuk hadir di dalam sebuah tempat yang telah kamu sediakan. Dia akan berkenan masuk ke dalam ruanganmu jika di dalamnya terdapat banyak hal yang dia tak menyukainya. Allah akan sangat sulit untuk berkenan hadir di dalam hati kita jika hati kita terlampau berisi banyak sekali dari dosa-dosa. Setiap kali kalian mengerjakan dosa, setiap kali kita mengerjakan dosa, itu adalah langkah-langkah kita menjauh dari Allah SWT. Bagaimana mungkin kita berkata kepada Allah, ya Allah hadirlah dalam hidupku, ya Allah dekatkanlah Engkau kepadaku, dekatkanlah aku kepadamu, sementara kita sendiri menempuh jalan semakin menjauh dari Allah SWT. Tinggalkan dosa, teman-teman, tinggalkan dosa. Yang masih pada pacaran, putusin. Pilihannya itu aja. Kamu mau bahagia dunia akhirat, atau kamu mau hatimu gundah, galau, gelisah dunia akhirat. Itu aja pilihannya. Dan saya sampaikan kepadamu adik-adik, kamu tidak punya hidup cadangan. Kamu tidak punya nyawa cadangan. Hidupmu yang ini yang akan dihisab oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan dibalas oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan menjadi penentu Allah ridho padamu atau Allah murka padamu. Dan jangan pernah main-main dalam hidupmu. Dan pacaran adalah salah satu dari jenis main-main yang saya maksudkan. Main-main sama perasaanmu sendiri. Sesaat bahagia kamu rasa senang, kamu rasa happy, kamu rasa. Sesaat kemudian kamu galau, kamu gelisah. Teman-teman serius sekalian, itu ya orang kalau udah pacaran tuh hatinya itu dikuasain sama setan. Dan setan itu zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan akan menghias-hiasi keburukan-keburukan sampai jadinya kayak bagus gitu. Setan hias-hiasin aja sampai dia bilang semua laki-laki nggak ada yang menarik kecuali dia. Lihatin aja, kalau sampai kamu kemudian menikah sama laki-laki tersebut, tungguin aja waktunya. Satu hari nanti kamu akan berkata, ternyata semua laki-laki menarik
kecuali suami saya. Orang kalau lagi pacaran, hatinya dimain-mainin sama setan, teman-teman. Sama setan. Yang ngomong begitu bukan saya, akan tetapi bagindamu, penunjuk jalan kita, pembimbing kehidupan kita, mentor kehidupan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan tarituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan. Setan nih. Kalau lagi orang pacaran, hatinya dikendalikan sepenuhnya oleh setan, sehingga dia akan berkata, aku tak mampu hidup tanpamu. Tungguin aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rasa yang terlalu akan berbalik sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Serius sekalian, habis paling lama deh 2 tahun misalnya, yang berawal dari aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Gampang banget. Gampang banget. So itu sekalian yang saya muliakan, makanya jangan berteman sama setan. Tinggalkan dosa-dosa. Taubatlah dari dosa-dosa. Mohon maaf, semenyenangkan apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski terlihat senikmat apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski hatimu berat sekalipun untuk menjalaninya, untuk meninggalkannya. Tinggalkan dosa-dosa, teman-teman sekalian, tinggalkan. Itu menghalangkanmu dari jalan Allah. Itu membuatmu terhijab dari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat Allah tak berkenan untuk ada dalam hatimu. Itu membuat Allah tak berkenan untuk membersamaimu dalam kehidupan. Padahal dibersamai Allah dalam kehidupan, zikrullah, dihadirkannya Allah dalam hati kita adalah jalan satu-satunya untuk merasakan kebahagiaan. Siapapun di antaramu yang ingin hidupnya berbahagia, taubatilah dosamu, tinggalkanlah dosamu, dan jangan berniat untuk kembali lagi melakukannya. Tapi saya sudah terlanjur kotor, Ustazah. Tapi saya sudah terlanjur bergelimangan dosa. Adakah Allah berkenan untuk menerima saya? Kabar gembira untukmu, saudariku sekalian. Allah berkenan menerima taubat kita malam yumarjir, selagi nafas masih dikandung badan, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Kabar gembira buat kita. Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya selagi kita datang padanya, meski sekotor apapun keadaan kita. Sampaikan saja padanya, ya Allah, aku datang padamu dan maafkan aku